wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Oke, berjumpa lagi bersama Bu Elok di sini. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Bu Elo ingatkan, jangan lupa anak-anak semuanya mengisi absen di Google Form. Untuk masuk ke materi hari ini, langsung saja disimak video berikut. Oke, anak-anakku semuanya, kalau minggu lalu sudah Bu Elo jelaskan secara lengkap dan rinci tentang zakat fitrah pada bab 1, yaitu tentang pengertian zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, bagaimana niat zakat fitrah, dan lain sebagainya. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab tentang infak, yaitu bab 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Elo akan membacakan dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kompetensi dasarnya adalah menerapkan ketentuan infak. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami dan menerapkan ketentuan infak. Jadi, setelah pembelajaran hari ini nanti, anak-anak semuanya diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan infak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang pengertian infak. Jadi apa sih sebenarnya infak itu? Nah, infak menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqo, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan harta benda yang dimiliki di jalan Allah untuk diridhoi dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian infak menurut bahasa dan juga menurut istilah. Nah, kita masuk ke dasar atau dalil infak. Di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lantana lulubirro hatta tungfiku mimma tuhibbuna wa ma tungfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, yang kedua ada di dalam hadis. Nah, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Nah, itu tadi adalah dasar atau dalil diterapkannya infak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke ketentuan infak. Ingat, apa tadi infak? Yaitu menafkahkan atau membelanjakan harta benda yang kita miliki untuk digunakan di jalan Allah. Seperti itu. Nah, kita masuk ke ketentuan infak. Jadi yang pertama, hukum infak. Apa sih hukumnya infak? Ternyata anak-anak, hukum infak itu tidak hanya sunnah, tetapi ada berbagai macam. Yang pertama, infak wajib. Nah, ini infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkan infak. Contohnya apa infak wajib itu? Membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, ini adalah beberapa contoh infak wajib. Oh, membayar zakat itu termasuk infak ya? Iya, betul sekali. Tetapi infak yang wajib. Wajib artinya kalau dilaksanakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan dapat dosa. Jadi kalau tidak zakat berarti dapat apa? Dapat dosa, karena zakat termasuk infak wajib yang harus dikeluarkan. Yang kedua ada membayar mahar pengantin. Nah, ini barang siapa yang mau menikah, kalian laki-laki ya, ini calon-calon laki-laki dewasa yang nantinya akan menikahi perempuan. Nah, itu kita sebagai seorang laki-laki yang mau menikah itu wajib membayar mahar pengantin. Mahar itu apa sih? Mahar itu adalah
bentuk simbol harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Simbol apa? Simbol bahwa dia bisa menafkahi istrinya, dia bisa atau mampu untuk menghidupi istrinya setelah menikah nanti. Nah, mahar ini wajib dibayar dari siapa? Dari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan. Kalau tidak membayar mahar gimana? Ya dosa, karena mahar termasuk apa? Infak wajib. Yang ketiga, menafkahi istri. Nah, setelah menikah nanti kan sudah jadi suami istri. Nah, menafkahi istri bagi seorang suami itu juga hukumnya wajib, karena nafkah suami kepada istri itu termasuk infak wajib. Yang keempat, menafkahi istri yang ditalak. Jadi seumpama ada suami istri yang sudah bercerai. Nah, bercerainya awalnya kan pasti ditalak dulu sama suaminya. Setelah ditalak, dia suami itu masih wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Nah, nafkah berupa apa ya? Berupa penghidupan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu adalah infak wajib. Yang kedua ada infak sunnah. Nah, infak sunnah ini berarti hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Kalau dikeluarkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi lebih baik dilaksanakan. Nah, infak sunnah ini contohnya infak untuk perjuangan di jalan Allah. Contohnya apa? Ada masjid lagi membangun. Nah, kita menginfakkan sebagian harta yang kita punya untuk membantu pembangunan masjid. Itu termasuk infak dalam jalan perjuangan untuk menuju jalan Allah. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu maksudnya kepentingan yang bersifat umum, tidak hanya bersifat pribadi, yang dapat bermanfaat bagi semua orang. Yang ketiga, ada infak untuk menolong musibah. Nah, biasanya kita kan tahu orang minta sumbangan untuk didonasikan ke daerah yang mendapatkan bencana alam. Nah, itu termasuk infak untuk menolong musibah. Kita nggak apa-apa berinfak untuk seperti itu, justru hukumnya sunnah dan akan dapat pahala. Nah, itu beberapa contoh infak sunnah yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi lebih baik dilakukan supaya apa? Supaya dapat pahala. Yang ketiga ada namanya infak mubah. Infak mubah itu infak yang hukumnya boleh. Mubah itu apa sih? Kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan juga tidak apa-apa. Jadi yos gak apa-apa ditinggalkan atau dikerjakan. Nah, tetapi kan hukum dasar infak itu memang sunnah, jadi lebih baik juga dikerjakan meskipun termasuk infak mubah. Apa saja infak mubah itu? Memberi hadiah kepada siapa? Kepada siapapun, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada teman kita yang mendapat prestasi, atau teman kita yang lagi ulang tahun, itu juga termasuk infak mubah. Yang kedua ada hibah. Hibah itu ya sekedar pemberian barang dari kita kepada orang lain tanpa ada sesuatu. Kalau hadiah tadi kan karena dia mendapat prestasi atau dia lagi ada sesuatu yang spesial, contohnya ulang tahun seperti itu kan. Tapi kalau hibah ini tanpa ada apa-apa. Jadi tiba-tiba ada orang ngasih kita bingkisan tanpa ada apa-apa. Maksudnya kita nggak lagi ulang tahun atau kita nggak lagi menang lomba. Nah, itu namanya hibah. Nah, hibah dan hadiah ini tadi termasuk infak yang hukumnya mubah atau boleh. Yang keempat ada infak haram. Infak haram itu berarti hukumnya haram. Haram itu apa? Kalau dilaksanakan dapat dosa, kalau dilaksanakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah, infak haram ini contohnya yang pertama, infak orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Jadi misalnya ada pembangunan masjid itu tadi ya. Masjid itu kan untuk syiar Islam nantinya. Nah, ada orang non-muslim yang tidak suka ada masjid dibangun di situ. Nah, dia membayar orang untuk menghancurkan proyek pembangunan masjid. Nah, itu bayarannya itu tadi termasuk infak. Infak apa? Haram. Karena apa? Karena infak yang digunakan untuk menghalangi syiar Islam, menghalangi pembangunan masjid tersebut. Nah, seperti itu namanya infak haram dari non-muslim. Yang kedua ada infak bukan karena Allah. Nah, ini yang bahaya nih. Biasanya kita orang-orang itu berinfak, contohnya membantu
orang yang terkena musibah, bantunya dengan uang yang sangat banyak, yang nominalnya cukup banyak. Tetapi niatnya apa? Niatnya pamer atau riak, ben aku diwah tonggoku, ben aku diwah wong, ben aku diwah calon mertuaku. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena apa? Karena tujuannya bukan karena Allah, tetapi karena ingin diwah atau mendapat pujian dari orang lain. Nah, hati-hati, kita kalau berinfak juga jangan sampai salah niat. Karena apa? Karena dapat memelesetkan hukum infak yang awalnya sunnah menjadi haram. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kita niatnya pengen dapat pahala, malah dapat dosa, kan berabe, betul? Oke, lanjut. Nah, tadi ada hukum infak. Hukum infak ada berapa tadi? Ada 4. Hukum infak yang pertama infak wajib, yang kedua infak sunnah, yang ketiga infak mubah, yang keempat infak haram. Ini difahami, dihafalkan juga nggak apa-apa, biar nanti kalau ulangan tinggal set-set. Nah, betul semua. Oke, kita lanjut ke rukun infak. Nah, rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada munfik. Munfik itu pemberi infak. Nah, jadi orang yang memberi infak itu namanya munfik. Yang kedua, penerima infak atau munfik lahu, penerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Jadi ada barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan atau ijab kabul. Nah, ini biasanya saya berikan infak ini kepadamu. Nah, penerima infak nanti menjawab, saya terima infak dari saudara dan lain sebagainya. Tapi ijab kabul ini biasanya tidak harus dilafadzkan ya. Cukup dengan niat saja, ya Allah saya niat infak kepada orang ini untuk membantu supaya dia tidak kesusahan lagi. Di dalam hati niatnya baik, terus orangnya tadi menerima dengan rendah hati, dengan lapang dada, dengan berterima kasih, itu juga sudah termasuk ijab kabul. Tapi dalam bentuk sir atau tidak kelihatan, tetapi sudah memenuhi syarat-syarat ijab kabul. Nah, jadi ada 4 nih rukun infaknya, yaitu pemberi infak atau munfik, penerima infak atau munfik lahu, barang yang diinfakkan, kemudian penyerahan atau ijab kabul. Yang ketiga ada syarat-syarat infak. Nah, yang pertama syarat infak untuk munfik atau pemberi infak, yaitu orang yang memiliki harta berlebih. Nah, jadi hartanya itu sudah lebih dari cukup, maksudnya tidak kekurangan. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Nah, ini yang jangan sampai kita salah niat ya. Niatnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan wah atau mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Nah, ini juga tidak boleh. Masa habis infak 2 juta untuk membangun masjid, terus habis infak dia ngomong nih tonggo, aku mau mari infak 2 juta rek, ya Allah akeh to infakku, kalau mau cuma infak piro paling ya mes 100.000. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Diingat-ingat, habis infak hendaknya langsung diam, disimpan sendiri, diikhlaskan dan tidak menyebut-nyebut infak, apalagi sampai digembor-gemborkan atau dibeberkan kepada orang lain. Itu sungguh sangat mengurangi pahala infak, bahkan itu tidak akan menambah pahala, justru menambah dosa. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, ini kita kan infak itu niatnya untuk apa? Untuk menolong sesama supaya tidak terjadi kesusahan lagi. Tetapi kita juga tidak boleh menyakitinya. Misal, tak kayak infak, wes gak duwe, gak usah gaya. Nah, gak boleh kita mengeluarkan kata-kata itu kepada munfik lahu atau kepada penerima infak. Kita memberinya dengan ikhlas, dengan penuh rasa iba, dengan kerendahan hati, wes dikasih. Nah, habis itu diem, dan kalau bisa kita malah harus mendoakan si munfik lahu atau penerima infak tadi supaya apa? Ya supaya dia tidak kesusahan lagi, atau supaya musibah yang sedang mereka alami itu segera dicabut oleh Allah, segera diringankan oleh Allah. Jadi seperti itu. Apa saja tadi syarat orang munfik atau orang yang berinfak? Memiliki harta yang lebih, ikhlas, tidak menyebut-nyebut infak, dan tidak menyakiti orang yang menerima infak atau munfik lahu. Oke. Yang kedua ada syarat barang yang diinfakkan. Nah, ini syarat-syaratnya barang yang diinfakkan itu. Yang pertama, harta yang boleh ditasarrufkan atau dibelanjakan. Jadi barang yang boleh diinfakkan itu adalah barang yang bisa dibelanjakan. Contohnya apa yang paling sering?
uang. Oke, uang. Tapi apakah boleh Bu Elo infak tidak dengan uang? Boleh, dengan barang. Apa contohnya ya? Barang yang bisa diambil manfaatnya atau mungkin bisa dijual kembali oleh si penerima infak tadi. Contohnya apa? Emas misalnya bisa, hewan ternak bisa, pakaian yang masih bisa digunakan, pakaian baru loh ya, bukan pakaiannya yang sudah jelek, itu juga bisa, makanan bisa, pokoknya barang yang bisa diambil manfaatnya atau bisa dibelanjakan lagi. Tetapi kebanyakan kita pahamnya infak itu pakai apa? Ya pakai uang, supaya apa? Bisa dibelanjakan lagi oleh si munfik lahu atau penerima infak. Yang kedua, barang yang terpilih. Jadi bukan barang sembarangan, baju bekas itu sebenarnya itu bukan termasuk infak, karena infak itu adalah syarat infak itu barangnya bisa dibelanjakan. Kalau baju bekas apakah bisa? Tidak, tetapi dia masih bisa diambil manfaatnya. Jadi lebih baik kalau kita mau infak ya memilih barang yang terpilih. Terpilih itu maksudnya yang barang yang benar-benar masih bisa diambil manfaatnya, yang masih bagus. Ya kalau bisa sangat bermanfaat bagi orang yang menerima infak itu nanti. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Nah ini juga termasuk yang sudah boleh jelaskan tadi. Yang keempat, orang yang sah pemiliknya. Jadi kalau kita mau menginfakkan harta atau barang itu harus benar-benar milik kita, bukan milik orang lain. Masa kita mau infak terus milik tetangga kita infakkan, itu tidak boleh, karena barangnya bukan milik kita tapi milik orang lain. Nah, tidak boleh. Yang kelima, sah menerimanya. Yang keenam, tanpa adanya pengganti. Jadi barang yang kita infakkan itu langsung intinya uang ya uang kita infakkan, kita kasihkan ke munfik lahu supaya diambil manfaatnya atau bisa dibelanjakan untuk meringankan beban dari penerima infak atau munfik lahu. Paham ya? Itu tadi syarat barang yang diinfakkan. Nah, kalau syarat penerima infak atau munfik lahu nggak ada ya Bu Elo? Tidak ada. Jadi munfik lahu itu semua orang bisa menjadi munfik lahu, termasuk kita. Kita juga bisa menjadi penerima infak atau munfik lahu. Nah, kita masuk ke poin D tentang tata cara infak. Nah, yang pertama kita pahami dulu golongan penerima infak dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Ini bisa dibaca sendiri ayatnya, tapi Bu Elo akan bacakan artinya saja. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nih, golongan penerima infak berdasarkan ayat itu ternyata ada 5. Yaitu orang tua, saudara terdekat atau keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang perjalanan atau musafir. Terus kalau orang yang terkena bencana itu tadi masuk yang mana Bu Elo? Nah, orang yang terkena bencana itu bisa masuk fakir dan miskin. Karena apa? Misalnya kena bencana tsunami, rumah mereka amblas, harta mereka hilang, kan otomatis mereka langsung jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Nah, mereka termasuk orang yang menjadi sasaran untuk menerima infak. Paham ya? Ada 5 golongan penerima infak sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah 215. Oke, kita masuk ke golongan yang tidak berhak menerima infak, yaitu ada orang kaya. Orang kaya ya gak berhak, Rek. Kenapa ya? Karena harta mereka sudah lebih-lebih. Yang B, orang yang masih mampu bekerja, ini juga tidak berhak menerima infak. Tetapi kalau kita ngasih infak kepada teman kita misalnya Bu Elo, mereka sudah bekerja, masih menghasilkan uang, mereka dapat prestasi, kita kan ngasih infak berupa hadiah. Nah, itu nggak apa-apa. Hukumnya apa tadi kalau hadiah? Infakmu mubah. Nah, boleh, tidak apa-apa. Yang ketiga, non-muslim yang memusuhi Islam itu juga tidak berhak. Ngapain orang kafir yang musuhin Islam kok dikasih infak, dikasih hadiah, dikasih bantuan? Ya ngapain gitu loh, nggak usah. Yang D, orang murtad, orang yang keluar dari Islam, ya nggak perlu, biarin wong orang keluar Islam kok masih dikasih hadiah. Yang E, pembangunan tempat umum yang sudah mewah, itu juga tidak perlu
berinfak atau diberi sumbangan lagi, seperti itu. Oke, sekian materi kita hari ini tentang infak. Bagaimana? Anak-anak paham nggak? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, langsung saja ketik di kolom komentar, nanti akan Bu Elo jawab. Nah, sebelum kita akhiri hari ini, kita tarik dulu kesimpulan dari bab infak ini tadi. Jadi infak itu apa, anak-anak? Berasal dari bahasa Arab nafaqo yang artinya menafkahkan. Kalau dalam istilah yaitu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang sudah kita miliki untuk digunakan di jalan Allah dan mendapatkan ridha Allah. Dasar dalil infak ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ketentuan infak ada beberapa macam-macam infak tadi, ada 4: infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Infak wajib contohnya apa? Infak wajib contohnya membayar zakat. Infak sunnah yaitu memberi infak untuk membantu pembangunan di jalan Allah. Infak mubah memberi hadiah. Infak haram yaitu infak bukan karena Allah. Rukun infak, syarat infak, barang yang diinfakkan nanti dibaca sendiri. Oke, saya kira sudah jelas sekali Bu Elo menjelaskan tadi. Kalau ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, langsung ketik di kolom komentar. Nah, sudah ya. Oke, terima kasih untuk atensi atau perhatian anak-anak pada hari ini. Semoga semuanya paham. Bu Elo akhiri. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.